Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Kembali Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kali ini spesial edisi Rabu, hari yang ke-8 di bulan Mei 2024. Kita ketemu lagi. Kali ini Mita akan menemani Pesona Inspira di program yang menarik dong ya, yang selalu ditunggu oleh para pejuang pertanian. Nah, kita akan ngobrol di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan kali ini tema kita adalah tentang budidaya ramah lingkungan, pastinya budidaya padi untuk menuju pertanian organik di Kabupaten Wonosobo. Jadi kira-kira gimana sih budidaya padi yang ramah lingkungan? Emang selama ini tuh ramah lingkungan apa enggak? Dan pertanian organik di Kabupaten Wonosobo tuh seperti apa gitu ya. Jadi Pesona Inspira nanti boleh gabung bareng Mita di sini di 0823 2383 9996. Dan Mita juga nggak sendiri loh, di studio Radio Pesona sudah ada dua narasumber kita. Ini yang pertama akan saya sapa dulu, ada Mbak Fitri Diah Anggreni SPT selaku pengawas mutu hasil pertanian ahli muda. Mbak Fitri, selamat siang. Selamat siang Mbak Mita. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik, sehat ya. Boleh dinaikkan lagi mic-nya biar Oke. gampang. Nah, oke, biar nanti terdengar untuk Pesona Inspira ya. Nah, Mbak Fitri juga nggak sendiri kali ini, bersama juga ada Mas Abdul Gofur SP selaku pengamat organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama. Mas Gofur, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Pesona Inspira, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita. Tadi ada Mbak Fitri dan juga Mas Gofur ya, tentang budidaya padi ramah lingkungan menuju pertanian organik di Kabupaten Wonosobo. Oke. Nah, kita kenalan dulu ke Mbak Fitri, mungkin boleh menyapa Pesona Inspira sambil diperkenalkan ini selaku pengawas mutu hasil pertanian ahli muda seperti apa, silahkan. Oh iya, terima kasih Mbak Mita atas waktunya. Selamat siang teman-teman. Apa Mbak sebutannya tadi? Pesona Inspira. Pesona Iya. Inspira. Iya, selamat siang. Saya Fitri Diah Anggreni dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Saya di sini sebagai pengawas mutu hasil pertanian ahli muda. Jadi tugas saya itu menjadi pendamping atau pengawas untuk kegiatan khususnya di bidang tanaman pangan ya Mbak. Saya di bidang tanaman pangan. Kemudian tugas saya itu mengawasi bersama dengan teman-teman PPL terkait dengan produksi sampai dengan pasca panen komoditas tanaman pangan, begitu Mbak. Oke, nah kalau ke Mas Gofur silahkan bisa berkenalan nih. Oke, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siang ya, masih siang jelang sore nih. Masih siang. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Abdul Gofur, petugas POPT Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Di sini saya sebagai petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan POPT tanaman pangan yang menjadi partner setia dari petani dalam perlindungan tanaman, seperti itu. Oke, jadi kita sudah bertemu dengan pakar-pakarnya Pesona Inspira ya. Dan kita kali ini akan ngomongin tentang budidaya padi ramah lingkungan menuju pertanian organik di Kabupaten Wonosobo. Nah, kita mau tanya dulu nih tentang budidaya padi terlebih dahulu sebelum kita ke ramah lingkungan ya. Budidaya padi tuh sebenarnya di Wonosobo seperti apa sih gitu? Silakan. Tanaman, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tanaman padi adalah bukan tanaman air ya, tapi tanaman yang memerlukan air. Jadi tanaman padi merupakan tanaman pokok bagi masyarakat Wonosobo yang merupakan salah satu faktor penting bagi bangsa Indonesia. Penggunaan produktivitas tanaman padi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Oleh karena itu,
Setiap tahun kita perlu tingkatkan inovasi dan produktivitas pertanian. Setiap tahun berbagai kendala untuk meningkatkan produktivitas tanaman, salah satunya dari organisme pengganggu tanaman. Itu memiliki dampak yang sangat signifikan. Ya, Mbak Mita, begitu penjelasan singkat dari Mas Gofur terkait budidaya tanaman padi. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan terkait ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Oke, dilanjut untuk pengertian dari budidaya pertanian ramah lingkungan ya Mbak Mita ya. Ya betul. Ya. Karena kita penasaran nih sebenarnya itu budidaya padi yang ramah lingkungan tuh gimana sih yang ramah lingkungan gitu. Nah, kita kan di sini ada tiga istilah ya Mbak ya. Akan saya coba jawab. Di sini ada budidaya padi konvensional ya Mas Gofur. Kemudian ada budidaya padi ramah lingkungan. Kemudian menuju ke budidaya padi organik. Untuk budidaya padi ramah, kalau konvensional yang seperti biasanya lah Mbak Mita, yang sudah kita laksanakan menggunakan pestisida, menggunakan pupuk kimia, yang selama ini kita laksanakan. Kemudian yang kedua itu budidaya padi ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan itu menuju padi organik, menuju budidaya padi organik. Karena apa? Kalau ramah lingkungan itu menuju organik, menggunakan bahan-bahan organik, menggunakan pupuk organik dan menggunakan pestisida organik ataupun nabati. Tetapi masih ada masih ada ketergantungan, masih ada ini penggunaan pupuk atau pestisida kimia, cuma dalam batas-batas, tidak terus yang seperti budidaya padi konvensional. Sudah ada batas-batas ya Mas Gofur. Betul. Sudah ada batas-batas di budidaya padi ramah lingkungan. Kemudian untuk budidaya padi organik itu polnya lah bisa dibilang. Jadi kita memang menuju ke situ. Semoga Kabupaten Wonosobo dengan program-program yang kita punya, dengan bantuan dari teman-teman di lapangan, ada penyuluh, ada teman-teman POPT di lapangan, karena kita sangat-sangat bersandar kepada mereka, karena yang di lapangan langsung, turun langsung itu teman-teman. Kemudian kita juga kita mengajak berbagai pihak yang terkait dengan program yang kita punya, program kegiatan yang kita punya, salah satunya Bapeda. Saya juga sudah sering ngobrol dengan teman-teman Bapeda terkait dengan ini, karena terkait dengan anggaran juga ya Mbak. Kemudian sudah ada titik terang, kita menuju ke pertanian organik di Wonosobo. Kita fokusnya ke padi ya Pak, karena kita di tanaman pangan. Jadi nanti kita menuju ke situ, di setiap tahun kita pasti ada beberapa kegiatan yang mengarah ke budidaya padi ramah lingkungan terlebih dahulu untuk menuju budidaya padi organik. Target kita itu kita punya beras organik yang merupakan produk Wonosobo gitu Mbak. Oke, nah ini kan tadi juga sudah disebutkan bahwa yang namanya ramah lingkungan gitu yang seperti apa gitu ya. Tadi penggunaan pupuk dan lain sebagainya gitu. Nah berarti sejauh ini nih metode konvensional gitu ya dalam budidaya padi mungkin ada dampak-dampak negatifnya terhadap lingkungan nih. Misalnya apa sih hal-hal atau dampak negatif dari ke metode konvensional budidaya padi ini? Ya. Saya coba. Di sini untuk pertanian ramah lingkungan adalah suatu memanfaatkan sumber daya lokal, dalam hal ini secara intensif dengan sedikit atau tidak menggunakan input luar, yang merupakan sebuah metode dalam usaha tani yang dalam hal ini pemanfaatan inputnya itu dari organik. Dalam hal ini penggunaan senyawa-senyawa organik yang ada tersedia di sekitarnya dimanfaatkan untuk sumber daya pertanian, seperti itu. Jadi untuk ramah lingkungan meminimalisir penggunaan pestisida dalam jumlah tertentu dan juga penggunaan pupuk kimia yang berakibat pada keasaman dari lahan yang akan mengurangi tingkat produktivitas pada tanaman. Seperti itu, Pak. Oke, nah kalau misalnya besok ini akan ada budidaya padi yang ramah lingkungan, apakah ini bisa mengurangi faktor-faktor seperti degradasi tanah, pencemaran air, dan juga hilangnya keanekaragaman hayati? Oke, penggunaan pupuk dan senyawa kimia itu sangat mengurangi
kesuburan tanah. Tanah akan menjadi lebih asam dan organisme tanah tersebut yang sebagai dekomposer dari tanah akan menjadi lebih sedikit keragamannya. Akibatnya tingkat kesuburan tanah akan terus menurun setiap tahunnya. Degradasi tanah tersebut akan menjadikan produktivitas dari tanaman yang kita budidayakan menjadi menurun setiap tahunnya. Seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau misalnya nih kita nanti dengan metode konvensional untuk budidaya padi ini berbahaya nggak sih untuk lingkungan, untuk dunia yang semakin kesini nih juga mungkin semakin banyak pencemaran gitu? Oke, kita kembali di sini dalam hal ini go green, go clean, kembali ke alam. Jadi kenapa kita lebih intensif ke alam? Tujuannya meningkatkan mengembalikan struktur dari tanah tersebut supaya istilahnya lebih sehat kembali gitu, Mbak. Ada teman. Oke, jadi ada tujuan dari ini tadi mungkin Mbak Fitri mau menambahkan nih, tadi kan kayak misalnya nih metode konvensional ini mengakibatkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ada tujuannya nggak sih gitu kan? Kenapa akhirnya harus ada budidaya padi yang ramah lingkungan menuju pertanian organik di Kabupaten Wonosobo? Mungkin tadi tujuannya sudah beberapa disampaikan Mas Gofur, mungkin Mbak Fitri mau menambahkan, silahkan. Sebenarnya awal dari kita menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia kan diawali dengan istilah revolusi hijau ya Mas Gofur, di mana waktu itu kan diramalkan, saya baca di literatur kalau diramalkan akan mencapai kira-kira 11 miliar penduduk populasi dunia. Akibatnya untuk mengikuti ekspansi permintaan penduduk, produksi pangan kan harus ditingkatkan. Jadi sektor pertanian itu salah satu yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Pertanian konvensional itu praktik yang paling umum dilakukan. Tetapi dengan memanfaatkan agrokimia dalam budidayanya, baik berupa pupuk sintetis untuk memulihkan kesuburan tanaman ataupun pestisida untuk pemberantasan hama dan penyakit, dan herbisida untuk menghilangkan gulma. Nah, adanya revolusi hijau itu memang sangat mengurangi kekhawatiran kekurangan pangan, tapi memberikan efek negatif pada lingkungan seperti yang dijelaskan oleh Mas Gofur tadi, Mbak. Jadi di sini diperlukan adanya pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu apa? Pertanian berkelanjutan itu pertanian untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan atau tidak terjadi eksploitasi sumber daya berlebihan. Begitu, Mbak. Jadi kita tujuannya ke pertanian berkelanjutan. Kita memang memerlukan adanya kebutuhan untuk generasi masa kini, tapi jangan sampai kita mengorbankan untuk kebutuhan generasi masa depan atau terjadinya eksploitasi sumber daya berlebihan itu. Ya, apalagi yang namanya padi ini kan makanan pokok gitu ya, betul, selalu Mbak. Ada, bahkan sampai generasi mendatang pun kayaknya betul, padi nggak butuh ya. Bener, kayak Indonesia ya. Kayak saya juga kalau belum makan nasi belum makan. Betul, sama Mbak. Gitu. Jadi begitu ya pesan Inspira, penting kenapa harus ada budidaya padi yang ramah lingkungan, karena kita tidak hanya memikirkan yang generasi masa kini aja, tapi juga untuk kehidupan di masa yang akan datang gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga lingkungan agar pertanian dan juga budidaya tanaman pokok ini tetap ada gitu. Nah, kalau misalnya tadi udah tanya tentang padi ramah budidaya padi yang ramah lingkungan untuk pertanian organik di Kabupaten Wonosobo. Sebenarnya pertanian organik itu apa sih? Kan tadi kita udah berkenalan dengan budidaya padi, penting juga, kemudian ramah lingkungan juga harus gitu ya. Nah, sekarang pertanian organik nih. Pertanian organik itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada pesan Inspira yang belum begitu paham gitu. Bedanya apa sih gitu ya? Silahkan. Oke, di sini coba saya jelaskan untuk apa itu budidaya pertanian organik. Adalah budidaya praktik pertanian di mana petani menggunakan metode yang ramah lingkungan dan menghindari penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan bahan kimia serta sintetis lainnya. Jadi di sini yang namanya organik
Stempel organik di sini udah hampir mendekati 100% tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Jadi lebih ke alam, back to nature. Seperti itu. Iya, jadi saya tambahkan ya Mbak Mita. Ya, silakan. Kalau pertanian ramah lingkungan kan kita masih bisa menggunakan bahan-bahan pupuk kimia ataupun pestisida kimia, tapi dalam batas, ada batasnya ya. Tapi kalau organik sudah full murni, sudah benar-benar menggunakan pupuk organik, maupun pestisida organik, ngaten. Oke, nah pestisida yang organik itu kayak gimana sih gitu? Apakah fungsinya, khasiatnya itu sama dengan kayak pestisida kimia gitu? Oke. Sebenarnya dari pestisida kita telah dari namanya juga. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan serangan hama penyakit tanaman, organisme pengganggu tanaman. Jadi biopestisida adalah organisme ataupun bahan yang digunakan untuk bahan alami yang digunakan untuk mengendalikan OPT tersebut. Jadi di sini maksudnya sumber yang digunakan untuk mengendalikan OPT tersebut, organisme pengganggu tumbuhan tersebut. Dalam hal ini saya contohkan penggunaan agensia pengendali hayati. Misalkan penggunaan insektisida itu kan kimia, tapi kita bisa compare, kita ganti dengan yang hayati, kualitasnya tidak kalah dengan yang kimia sintetis. Seperti penggunaan jamur entomopatogenik, contohnya Bavaria bassiana ataupun Metarhizium anisoplea, itu sangat efektif sekali untuk mengendalikan hama-hama pengganggu tanaman. Itu hampir bisa 70-80% bisa efektif sekali, berbeda sangat nyata. Oke, nah ini kalau misalnya di kualitas, dari segi kualitas nih, kira-kira yang organik dan yang konvensional nih apakah sama atau gimana nih hasilnya nantinya? Dari segi kualitas tentu saja dengan yang ramah lingkungan dan konvensional sangat berbeda sekali, sangat berbeda nyata. Kita lihat dari kualitasnya, residu kimia yang terkandung dalam bahan pangan yang kita gunakan menggunakan teknik metode budidaya konvensional dengan masukan nutrisi pupuk sintetis, urea yang berlebih, dan kemudian pestisida yang berlebih, nantinya akan memberikan residu. Residu itu akan dikonsumsi sama konsumen. Dalam hal ini manusia sebagai penikmat dari hasil pertanian tersebut. Yang sekarang trending sebagai topik utama adalah senyawa karsinogenik. Jadi senyawa-senyawa yang menyebabkan kanker itu biasanya itu dari senyawa sintetis yang terdapat dalam pestisida, residu pestisida pada tanaman, seperti itu. Akan tetapi dengan menggunakan yang ramah lingkungan, karena kita dari basic sumbernya itu dari organik, akan lebih mudah dicerna dan diterima dalam tubuh pengguna, dalam hal ini manusia sebagai penikmat dari hasil pertanian tersebut, Mbak. Oke, jadi dari segi kualitas itu sangat jauh berbeda gitu ya. Nah, itu pesan Inspira. Mungkin tertarik nih kita beralih dari metode konvensional ke budidaya padi yang ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan dari segi kualitas, mungkin ada nggak sih perbedaan budidaya pertanian yang ramah lingkungan dengan budidaya pertanian konvensional yang selama ini biasa diterapkan petani? Kalau misalnya nanti akan terjadi perpindahan gitu ya, transisi ke konvensional ke ramah lingkungan, apakah terjadi kesulitan dengan biasa hal-hal yang diterapkan gitu? Saya jawab ya, Mbak. Padi ramah lingkungan memiliki berbagai macam kelebihan. Dalam hal ini
inputnya karena menggunakan bahan-bahan organik sekitar, tentu saja menjadikan harganya lebih murah. Penggunaan sumber daya alam itu akan lebih murah. Faktor-faktor ekonominya jadi banyak yang bisa disimpan sama petani sebagai faktor produksi. Yang misalkan untuk contohnya pupuk, Mbak. Pupuk itu kan sekarang tambah mahal. Kita konversi, kita substitusi ke bahan organik akan lebih sangat signifikan menguntungkan di petani. Kemudian penggunaan pestisida kimia. Sekarang akan banyak sekali pestisida kimia di toko, udah pol berbagai macam merek dan jenisnya. Sampai petani sendiri akan bingung memilihnya pakai yang mana gitu. Akan tetapi dengan menggunakan pestisida organik, dalam hal ini agensia pengendali hayati dan juga predator-predator alami, akan lebih menguntungkan petani dalam hal ekonominya. Maksudnya biaya yang akan mahal sekali untuk membeli pestisida itu bisa kita cover, kita alihkan ke penggunaan yang lebih murah meriah dari agensia pengendali hayati. Untuk kendalanya dalam hal ini ramah lingkungan karena mungkin masih petani terbiasa custom, jadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun mungkin untuk beralih ke teknik, walaupun itu belum, biasa pengen lihat yang instan dan nyata langsung gitu, dan juga kepingin yang nggak ribet, istilahnya itu praktis seperti itu. Jadi memang kita perlu adaptif ke petani untuk sosialisasinya seperti itu. Oke, Mbak Fitri ada yang mau ditambahkan mungkin? Intinya sih kalau pertanian ramah lingkungan itu secara biaya produksi itu bisa lebih murah ya Mas Gofur. Betul. Cuman agak sabar gitu. Iya, agak sabar, dan memang untuk sarana produksinya memang kita tidak sesimpel ketika konvensional ya, karena selalu tersedia di toko-toko itu ya Mas. Betul. Ya untuk pupuk dan lain-lain kan sudah praktis lah, tinggal sebar. Tapi kita sebenarnya kalau kita bisa kreatif untuk pupuk-pupuk organik itu Mbak, kita bisa bikin sendiri. Nah ini yang Dinas sedang galakkan untuk mensosialisasikan terkait dengan budidaya padi ramah lingkungan itu. Dari tahun 2023 kita sudah mulai ya Mas. Betul sekali. Kita sudah ada BIMTEK, bimbingan teknis ke teman-teman petani di lapangan. Terkait dengan BIMTEK itu kita mengundang praktisi itu nggak jauh-jauh Mbak. Kita sebenarnya punya praktisi yang cukup kompeten ya Mas ya, sangat kompeten malah menurut saya di Wonosobo. Kita punya praktisi budidaya organik yang beliau itu bernama Pak Sabar Ismanto. Beliau juga penemu varietas lokal ya Mas. Betul. Di Wonosobo, varietas di Begaluh Mbak. Jadi beliau itu sudah praktisi padi organik dari dulu. Nah, itu kita sudah melaksanakan BIMTEK itu di tahun 2023. Kemudian kita juga ada demplot Mbak. Kita ada percontohan di 2 lokasi untuk pertanian budidaya ramah lingkungan ini di Sojokerto dan di Tumenggungan ya Mas. Betul, dengan produktivitas per hektarnya itu Mbak, itu sangat-sangat agak mengagetkan buat kita juga. Betul. Karena kita juga demplot ya, kita juga percontohan yang kita nggak mengira bakalan ketika produktivitas per hektarnya itu bisa di Tumenggungan itu 7 ton per hektar. Tidak nyata. Di Sojokerto itu 7,2 ton per hektar. Dimana kalau konvensional itu produktivitasnya itu 5,5 ya standarnya, 5,5 ton per hektar. Iya, jadi sebenarnya kalau kita serius, kita mau berlatih ya Mas, mau belajar, bisa kok. Tapi memang itu merupakan PR kami dari dinas dan teman-teman penyuluh di lapangan itu. Untuk mengadopsikan. Iya, untuk mensosialisasikan dan mengajak teman-teman petani untuk bisa, ayo kita kembali ke metode ramah lingkungan. Minimal ramah lingkungan dulu ya Mbak, belum ke organik dulu, tapi ayo kita pakai ramah lingkungan. Oke, kita masih pakai pupuk yang kimia, tapi dibatasi lah, jangan semuanya, mungkin bisa berbagi dengan kita penggunaan pupuk organiknya begitu Mbak.
Oke, nah itu tuh penting itu ya untuk menjaga lingkungan agar tetap ramah. Apalagi nih kita masih harus memikirkan generasi yang akan datang. Nah, apalagi kalau misalnya pupuk nih, perkara pupuk daripada pupuk subsidi dipangkas gitu ya. Lebih baik kita bikin pupuk sendiri yang organik, justru aman dan juga ramah dengan lingkungan gitu. Oke, menarik sekali ya Pesona Inspira ya. Mungkin ada yang penasaran dengan apa sih gitu kan, budidaya padi ramah lingkungan yang organik tuh apa? Boleh tanya-tanya di 0823 2383 9996. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Habis ini akan saya tanyakan ke narasumber ya Pesona Inspira ya. Tapi sebelumnya kita akan break dulu sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi. Jadi pastikan tetap di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Balik lagi di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kita masih ngomongin soal pertanian kali ini ya, karena kan kita kan ngomongin budidaya padi ramah lingkungan untuk pertanian organik di Kabupaten Wonosobo gitu. Nah, ini sudah ada penanya yang masuk. Terima kasih ya. Selamat siang Mbak Mita dan narasumber, dari Roni di Telogomulyo. Halo Pak Roni atau Mas Roni. Apakah ini bertanya ya, apakah pestisida dan pupuk anorganik lain yang terserap di tanah membuat sumber mata air sekitar juga tercemar, atau hanya air permukaan saja yang tercemar sebelum disaring lapisan batu dan tanah? Terima kasih. Silakan, mau dijawab siapa? Mas Gofur. Silakan Mas Gofur. Untuk penggunaan pestisida ataupun pupuk kimia itu nantinya akan sangat mempengaruhi tanaman air dan kualitas dari air, menurunkan oksigen terlarut yang ada dalam air yang dapat menyebabkan fisiologis dan perubahan perilaku dalam populasi dan hidrologi air tersebut. Jadi penggunaan pestisida yang kimia sintetis dan pupuk sintetis akan sangat lambat sekali terurai dalam tanah, sehingga menyebabkan kualitas dari air tersebut mata air menjadi Tercemar. kurang bagus. Seperti itu Mbak. Oke, semoga terjawab gitu ya. Untuk Mas Roni di Telogomulyo tadi sudah dijelaskan sama Mas Gofur gitu, bahwa ini pestisida dan pupuk organik yang terserap di tanah membuat sumber mata air sekitar juga tercemar atau tidak gitu ya. Oke, kemudian juga pertanyaan selanjutnya, ini tadi ada penanya yang masuk dari Mbak Nunung di Wonosobo aja. Ini mau tanya perbedaan budidaya tanaman ini bagaimana teknis penggunaan agensia hayati untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman? Oke. Agensia pengendali hayati dalam hal ini adalah APH, ini adalah senyawa ataupun bahan organik, organisme yang kita manfaatkan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan. Kita manfaatkan misalkan jamur entomopatogenik, jamur yang bisa tumbuh pada tubuh serangga. Jamur ini akan menjadi parasit dari serangga. Contohnya adalah jamur entomopatogenik. Ini menyebabkan serangga mati karena terinvestasi ataupun terparasit sama jamurnya ini. Banyak sekali macamnya. Saya sebutkan contohnya adalah jamur Metarhizium anisopleae, kemudian jamur Bavaria bassiana, itu akan menjadi parasit dari serangga. Cara aplikasinya sangat mudah sekali. Itu kita kembangkan dari isolat. Misalkan kita melihat ada serangga mati terselubungi sama jamur,
itu kita isolasi, kita ambil bagian jamurnya tersebut, kemudian kita isolasi untuk kita kembang biakan lebih banyak. Setelah kita dapatkan medium murninya, kemudian kita kembang biakan banyak, kemudian kita aplikasi secara foliar, kita semprotkan ke tanaman budidaya kita, yang nantinya diharapkan nanti akan terjadi kontak fisik antara jamur entopatogenik yang kita semprotkan ke insek ataupun serangga yang sebagai sasarannya. Dari kitin pada tubuh serangga itu nanti akan terparasit dari jamur tersebut yang nantinya akan berkembang dan menjadikan serangga itu menjadi hidupnya tidak nyaman dan akhirnya mati, seperti itu. Oke, jadi sudah terjawab ya, semoga ya. Nah, ini satu lagi pertanyaan dari Mas Rizky ini. Nah, ini yang bertanya tentang perbedaan budidaya pertanian ramah lingkungan dengan budidaya pertanian organik. Itu silahkan. Oke, saya coba jawab ya Mbak Mita. Silahkan Mbak Fitri. Ya, terkait dengan perbedaan budidaya pertanian organik dan budidaya pertanian ramah lingkungan, sebenarnya sama-sama memiliki tujuan yang serupa dalam hal meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tapi ada beberapa perbedaan dalam pendekatan dan prakteknya. Yang pertama, dalam hal penggunaan bahan kimia. Untuk budidaya pertanian organik itu sepenuhnya menghindari penggunaan pestisida sintetis, pupuk kimia, dan bahan kimia lainnya. Semua bahan yang digunakan harus berasal dari sumber organik yang disetujui. Kemudian untuk budidaya pertanian ramah lingkungan, mungkin memperbolehkan penggunaan bahan kimia sintetis dalam jumlah yang terbatas atau dalam situasi tertentu. Tetapi lebih memilih untuk menggunakan metode kontrol hama dan penyakit yang alami dan berkelanjutan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Gofur. Kemudian yang kedua terkait regulasi dan sertifikasi. Untuk budidaya pertanian organik itu memiliki standar dan regulasi yang ketat yang harus dipenuhi oleh petani untuk mendapatkan sertifikasi organik. Itu produknya Mbak atau Mas petani itu organik, berarti harus melalui sertifikasi yang lumayan ketat. Kemudian untuk budidaya pertanian ramah lingkungan mungkin tidak selalu tunduk pada standar organik yang ketat dan sertifikasi yang formal, tetapi masih mengikuti prinsip-prinsip praktek pertanian yang berkelanjutan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan pemupukan dan pengendalian hama. Untuk budidaya pertanian organik umumnya menggunakan pupuk organik seperti kompos, pupuk hijau dan pupuk kandang. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara alami seperti penggunaan predator alami dan rotasi tanaman. Untuk budidaya pertanian ramah lingkungan dapat menggunakan pupuk organik dan dapat juga menggunakan pupuk kimia tapi dalam jumlah yang terbatas. Tetapi tetap mengutamakan metode kontrol hama dan penyakit yang ramah lingkungan. Untuk pendekatan keseluruhannya itu, untuk budidaya pertanian organik adalah pendekatan yang lebih kaku dan konsisten dalam menghindari penggunaan bahan sintetis. Jadi bahan kimia sintetis itu no, pokoknya nggak boleh kalau organik. Zero. Ya, benar-benar tidak boleh. Tapi untuk budidaya pertanian ramah lingkungan, mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel. Jadi mempertimbangkan berbagai faktor termasuk keberlanjutan ekonomi dan sosial. Misal petani kok belum siap dengan organik, ya sudah ramah lingkungan dulu, ngatan. Jadi sambil tetap memprioritaskan keseimbangan ekologisnya, begitu Mbak Mita. Oke, jadi yang tadi disampaikan nih semoga terjawab pertanyaannya gitu ya. Selanjutnya ini ada yang tanya, sejauh ini ada nggak sih kendala dalam penerapan budidaya ramah lingkungan di Kabupaten Wonosobo? Dan apakah penerapannya di Wonosobo udah banyak atau ada yang belum, bahkan belum sama sekali menerapkan ini? Silakan. Ya, saya coba jawab. Untuk kendala itu seperti yang sudah Mas Gofur jelaskan tadi, belum adanya sebuah kebiasaan mungkin ya Mas Gofur. Ya, petani masih selama ini masih menggunakan pertanian konvensional dengan menggunakan pupuk kimia maupun pestisida kimia. Itu untuk merubah ke ramah lingkungan dulu itu kami butuh yang jelas support dari teman-teman penyuluh di lapangan, yang memang teman-teman yang langsung terjun ke petani itu kami sangat bersandar memang kepada teman-teman di lapangan. Jadi sosialisasi yang jelas yang harus kami lakukan dari dinas maupun dari teman-teman di lapangan. Kemudian untuk sosialisasi itu memang kita ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan Mbak. Untuk tahun ini ada
kita ada kegiatan itu sudah kita mulai dari tahun kemarin ya Mbak. Tahun kemarin sudah ada demplot dan juga bimbingan teknis untuk budidaya padi ramah lingkungan. Untuk tahun ini kita itu di bawah koordinasi UPTD Bapluh dengan Pak Hoirul itu ada kegiatan sekolah lapang dan pelatihan tematik. Sekolah lapangnya itu kepada petani dengan materi budidaya padi ramah lingkungan di 14 kecamatan, karena kecamatan Kejajar nggak ya Mbak, nggak ada padi, adanya kentang. Kemudian untuk pelatihan tematiknya dilaksanakan pelatihan pembuatan paini. Paini itu salah satu agensi hayati ya Mas, satu agensi hayati seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Gofur tadi. Jadi kita mengenalkan kepada teman-teman petani terkait dengan penerapan budidaya padi ramah lingkungan, tapi juga kita memberikan ilmu dalam hal pelatihan pembuatan agensi hayatinya juga Mbak. Itu kita mulai di tahun ini. Kemudian di tahun depan kita juga sudah ada program kegiatan yang kita sudah koordinasikan dengan teman-teman di Bapeda, dan itu sedang kita rancang sebaik mungkin supaya budidaya tanaman, terutama nggak cuma padi, nanti secara umum tanaman bisa kembali ke ramah lingkungan, bisa kembali ke organik. Dengan target kita nanti outputnya bisa memiliki minimal produk dari pertanian yang berlabel organik dari Wonosobo gitu Mbak. Oke, pengennya Wonosobo ini dengan luas lahan yang begitu banyak gitu ya. Ada yang organik itu tadi ada labelnya dari Wonosobo gitu. Semoga seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan walaupun kayaknya sih di luar tema kita kali ini ya. Mungkin bisa dijawab, silahkan nih dari Putra di Kalibawang. Mau tanya, sebenarnya langkah yang paling efektif ketika kita ingin punya tanaman sayuran itu lebih baik ditanam di tanah lapang, di tanah yang luas, atau dengan menggunakan hidroponik. Gimana nih Mas? Untuk tanaman hidroponik kan dari pemanfaatan lahan yang minimalis. Dalam hal ini penggunaan senyawa-senyawa penyerap yang mudah diserap dalam air di sini akan lebih menguntungkan untuk lebih bisa diaplikasi, diadaptasi sama daerah-daerah yang memiliki lahan yang lebih sempit. Minimalis gitu ya. Dari area lahan yang sempit akan kita lebih bagus pemanfaatannya pakai yang hidroponik. Seperti itu. Tapi untuk wilayah lahan yang masih luas dan pemanfaatannya masih minimalis, lebih baik menggunakan secara konvensional. Lahan yang ada dimanfaatkan. Kalau hidroponik kan intinya, saya nggak punya lahan, saya pengen nanam nih, gitu kan. Misal di pekarangan gitu yang kecil gitu lah, kita pakai hidroponik gitu. Tapi kalau ketika kita masih punya lahan yang ternyata itu nganggur atau mungkin lahan yang tidak ditanami, ya kita tanami saja. Bisa lebih efektif. Iya. Oke, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan kedua, masih dari Mas Putra di Kalibawang. Terus ada pengaruh nggak sih kalau tanaman alpukat dengan jenis yang sama ditanam dengan ketinggian lokasi yang berbeda? Atau adakah tipe-tipe alpukat untuk bisa ditanam di berbagai lahan dengan ketinggian yang berbeda? Ada nggak nih kira-kira? Jadi setiap tanaman itu memiliki range. Jadi skala ketinggian untuk altitude-nya tertentu. Jadi beberapa varietas mungkin memiliki tingkat kesesuaian ketinggian tempat tertentu. Jadi memang sangat bervariatif. Kalau misalkan aligator ataupun itu pada ketinggian tanaman 200 sampai 1000 meter dari permukaan laut, itu memang sangat cocok untuk pohon alpukat. Itu bisa dimulai untuk dataran yang rendah sampai dengan dataran yang tinggi. Produktivitasnya juga akan lebih optimal pada dataran yang rendah tersebut. Jadi range-nya antara 200 sampai
meter dari permukaan laut, seperti itu Mbak. Oke, semoga terjawab ya Mas Putra di Kalibawang. Kemudian ini Ibu Pardianto di Kertek. Halo, selamat siang Ibu Pardianto. Lama saya nggak berjumpa ya Bu ya. Ini cuman pengen gabung aja sih gitu, bahwa untuk saat ini beli pupuk sulit dan mahal karena waktunya berkejaran. Akhirnya diberi dengan pupuk sendiri gitu ya, dengan kotoran kambing, ayam, entok, banyak dan lain-lain gitu. Pupuk bikin sendiri ternyata hasil padinya juga malah bagus gitu. Nah kalau jeruk, alpukat, sirsat dan lain-lain juga ternyata diberi pupuk alami. Wah, terima kasih Bu Pardianto, ini patut kita apresiasi Mbak Fitri dan Mas Gofur karena ini kan sudah memulai ya. Iya, sudah memulai dengan budidaya ramah lingkungan. Terima kasih Ibu. Oke, ini karena waktunya sudah semakin mengejar, tidak terasa sudah jam 2 ya. Mungkin ini sebelum kita closing nih, apakah sudah ada langkah yang dilaksanakan dinas dalam mengatasi kendala yang selama ini ada terkait dengan budidaya ramah lingkungan di Kabupaten Wonosobo, juga pertanian organik? Ya, mungkin dari sosialisasi penerapannya atau hal-hal lainnya nih. Ya, oke Mbak Mita. Tadi sudah mipil di ini ya Mas, sudah mipil dimasukkan ke penjelasan kami yang tadi ya, di mana ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, seperti tadi ada demplot, ada bimbingan teknis, kemudian ada sosialisasi dari teman-teman penyuluh dan BOPT di lapangan yang selalu gencar mengajak para petani, ayo kita kembali ke alami, kita kembali ke ramah lingkungan, kita kembali ke organik gitu. Kemudian kita juga dari sisi dinas juga kita sudah memplot kegiatan-kegiatan ya Mas, yang mengarah menuju ke pertanian organik di Wonosobo. Begitu Mbak Mita. Oke, nah yang terakhir, harapan untuk pertanian budidaya padi yang ramah lingkungan di Kabupaten Wonosobo seperti apa dari Mbak Fitri? Kalau harapan dari kami ya ini bisa berkelanjutan ya Mbak Mita, dan bisa memberikan, intinya kalau dari dinas, dari teman-teman di dinas itu, baik kami dari dinas, baik dari teman-teman penyuluh, itu intinya mensejahterakan petani, pengen melihat petani itu sejahtera, itu kan intinya itu. Jadi kita berusaha bagaimana caranya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat petani sejahtera, salah satunya dengan melaksanakan budidaya ramah lingkungan ini, karena nanti kembali ke alam, tanahnya strukturnya kembali baik, kesuburannya kembali baik, kan nanti bisa menghasilkan produktivitas itu yang lebih tinggi buat teman-teman petani, begitu Mbak. Oke, kalau dari Mas Gofur? Jadi intinya dengan menggunakan pertanian yang ramah lingkungan, jadi kita dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus mengurangi biaya produksi yang biasa digunakan petani. Jadi itu akan menjadi double keuntungan buat petani, seperti itu. Oke, terakhir closing statement dari masing-masing narasumber ya. Boleh dengan quotes atau mungkin pantun, atau mungkin ada harapan yang ingin disampaikan selain yang tadi sudah disampaikan. Silahkan. Pesan dari saya sih Mbak, kalau ada teman-teman petani yang tertarik dengan budidaya pertanian ramah lingkungan, silahkan tindak ke dinas. Ketika kami bisa membantu, kami bantu. Ketika tidak, nanti kami berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik, begitu. Oke, dari Mas Gofur silahkan. Kesadaran akan kesehatan menjadikan kita sebagai pengguna harus lebih selektif menggunakan input yang kita akan hasilkan, sehingga akibat misalkan untuk penyakit-penyakit yang akan datang dapat kita minimalisir dari reaksi sebab akibat yang kita gunakan tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih sekali, luar biasa ya Pesona Inspira obrolan kita tentang budidaya padi ramah lingkungan menuju pertanian organik di Kabupaten Wonosobo. Mbak Fitri Diah Anggraeni, terima kasih sekali kebersamaannya. Sama Mbak Mita. Mas Abdul Gofur juga terima kasih. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan, Rumbun Padi mungkin dengan tema-tema yang lain ya. Oke, siap. Terima kasih juga untuk Pesona Inspira yang sudah tanya tadi, yang udah gabung di 0823 238 3999. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Saya Mita dan juga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia.